sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Langit memberikan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah.
Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yosef, serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yosef serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semua orang di dunia ini, termasuk kita semua, ingin mendapatkan kebahagiaan, damai, dan keselamatan dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Sekarang persoalannya adalah di mana kita bisa mendapatkan itu semua. Kebahagiaan, damai, sukacita, ketenangan. Ada yang mengejarnya dalam kekayaan, bekerja mati-matian, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada lagi yang lain mungkin merasa bahwa kebahagiaan didapat kalau punya jabatan, punya prestasi, lalu mengejarnya juga dengan mati-matian untuk mendapatkan jabatan tadi. Yang lain lagi mungkin hobi. Wah, kalau saya melakukan hobi ini, saya merasa bahagia, damai. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan berikutnya, kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan melalui itu semua, kekayaan, jabatan, keberhasilan, kesuksesan, apakah memang sesulit itu? Pertanyaan bagi kita, untuk kita bahagia dan mengalami keselamatan. Jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi, di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan, sebenarnya sederhana jawabannya. Kebahagiaan, damai, dan keselamatan itu ada di dalam keluarga sebenarnya. Bukan dalam kesuksesan, kekayaan, bukan. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tempatnya adalah di dalam keluarga. Dan Injil hari ini, pada hari raya Natal hari ini menuliskan, dikatakan, para gembala menemui Yosef, Maria, dan Yesus, dan bayi yang ada dalam palungan. Para gembala menemukan keselamatan tadi dalam kehadiran keluarga kudus Nazaret. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memang di dalam keluarga bisa terjadi suatu dilema memang. Ada dua kemungkinan. Keluarga bisa menjadi sumber kebahagiaan, atau keluarga bisa menjadi sumber malapetaka bagi kita. Bisa terjadi seperti itu. Keluarga bisa menjadi sumber malapetaka, keluarga bisa menjadi neraka ketika kita tidak menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Cepat atau lambat, selama kita tidak pernah menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, maka keluarga bisa menjadi neraka. Dan kita sekarang bisa melihat dalam keluarga kita masing-masing dan merenungkan apa yang selama ini terjadi di dalam keluarga kita. Berapa banyak anak yang mengalami luka batin karena orang-orang terdekatnya, terutama adalah dalam keluarga. Bisa jadi orang tua memberikan luka untuk anaknya. Kemudian anak-anak mungkin juga bisa melukai orang tua. Lalu kemudian yang terjadi ada dendam yang mungkin tidak pernah padam, dendam terus. Sehingga keluarga tidak menjadi surga, tapi malah menjadi neraka bagi anggota-anggotanya. Apakah kita mau keluarga kita seperti neraka? Saya yakin jawabannya pasti tidak mau. Tidak ada orang yang mau. Semua menginginkan keluarganya menjadi surga bagi anggota-anggotanya. Lalu caranya bagaimana supaya keluarga kita menjadi surga untuk seluruh anggotanya? Jawabannya adalah undanglah Tuhan.
dan hadirkanlah Tuhan di dalam keluarga kita. Saling menghargai satu sama lain, saling mengampuni. Kalau mungkin kita telah berbuat salah, mungkin kita tanpa sengaja atau dengan sengaja melukai, mungkin anak melukai orang tua melukai anak, maka caranya satu-satunya cara adalah harus ada saling pengampunan. Mengampuni dalam keluarga. Kalau kita mau berpikir lebih panjang lagi, buat apa kita menyimpan dendam? Toh yang kita hadapi bukan musuh, tapi keluarga kita sendiri. Tapi terjadi apa? Mungkin adik dengan kakak saling iri hati. Bisa terjadi seperti itu. Kalau kita mau merenungkan, buat apa semuanya itu? Orang tua mungkin melukai anaknya, anaknya melukai orang tua, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua merindukan keluarga kita bisa menjadi surga bagi kita semua. Bisa memberikan dan menghadirkan cinta. Karena itu perlu kita untuk mengundang Yesus. Menghadirkan Yesus di dalam keluarga kita. Dan satu-satunya cara adalah doa dalam keluarga. Kalau sekarang kita belum pernah melakukan, lakukanlah. Mungkin 3 kali Bapa Kami, 5 kali Salam Maria, enggak panjang, enggak lama. 1-2 menit selesai sebenarnya. Saling pengertian satu sama lain juga perlu untuk kita. Sehingga dengan demikian, kalau memang kita merindukan keluarga kita adalah surga, maka satu-satunya cara adalah hadirkanlah Tuhan di dalam keluarga kita, sehingga dengan demikian keluarga kita bisa menjadi berkat, baik bagi kita sendiri, bagi keluarga kita yang lain, dan juga bagi sesama.